dan pahalanya besar di sisi Allah SWT. Jadi kalau nggak hafal pakai bahasa Arabnya tadi, saya niat itikaf di masjid ini karena Allah misalnya. Itu diantaranya. Kemudian bila kesempatan langsung masuk ke roboh, maka kita akan langsung sholat ya, sholat tahiyatul masjid, sholat taubat. Jadi kalau bisa biasakan pada diri kita ini harus sholat taubat tiap malam, karena sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasul sholat taubatnya tiap malam. Bertobat akan dosa dan kesalahan kita yang sudah kita lakukan, besar maupun kecil, itu harus dilalui dengan stasiun taubat. Kalau enggak dengan taubat dulu, semuanya tertolak dengan otomatis tertolak semuanya. Sholat sunat taubat, kemudian sholat sunat hajat. Di sujud yang terakhir, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak-banyaknya. Paling banyak 45 kali menurut kiai-kiai yang kami pahami. Siapa yang mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sedekat-dekat seorang hamba dikala ia sujudnya sujud terakhir, itu dalam sholat sunnah, Allah malu menolak doa hambanya. Lalu setelah itu mohon kepada Allah dalam sujudnya itu, tidak bangun dulu. Itu kira-kira seperti itu yang dilakukan. Dari la ilaha illa anta itu sambil sujud. Sambil sujud, di sujud yang terakhir. Dan tidak usah niat tahajud, tidak usah. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab bahwa siapa yang melakukan sholat malam dari jam 2 sampai menjelang subuh, apapun niat sholatnya, dia sudah tahajud, pahalanya tahajud. Maka tidak disebutkan sholat hajat, tidak disebutkan sholat istikharah, tidak disebutkan sholat-sholat yang lain. Bila dilakukan tengah malam, itu pahalanya tahajud. Niat semua itu pahalanya. Itu saja mungkin sekedar penjelasan singkat. Kemudian nanti kita lihat juga kalau seperti ini tergantung kekuatan masing-masing. Tapi kalau saya sarankan tidak usah memforsir diri. Saya biasanya cuma sejam setengah keluar ziarah ke makam Rasul, balik istirahat, subuh azan subuh, azan kedua itu sekitar hampir jam 5 ya, jam 5 kurang, jam 5 kurang seperempat kira-kira demikian. Masih ada waktu istirahat. Mau balik ke hotel boleh, mau mojok di masjid juga boleh, silahkan aja. Tapi jangan terlalu memforsir diri itu terus. Keterbatasan kita semuanya serba terbatas. Yang paling penting adalah melakukan sesuatu adwamu hawain qalla, terus dan terus, bukan bilangan jumlahnya, tapi kualitasnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau ini? Ini mihrabnya Miftahul Mubarak Malik Muzaffar Sultan Sulaiman. Jadi itu ada Raja Muzaffar Sulaiman, Sultan Sulaiman. Ini dulu mihrab tempat sholat. Pertama kali di sana, dekat pintu antara rumah dan mimbar Rasulullah. Yang kedua di sini, yang ketiga terakhir di situ sekarang. Ini yang hitam atas itu. Mihrab itu tempat imam. Tempat imam. Oke, jaga saya. Masih di sini atas. Di atas. Ini mimbar Nabi.
yang tinggi itu antara mimbar dan rumah ke sana. Ada kan kuburannya? Ya, akan gitu. Raudhah. والسلام على رسول الله. الصلاة 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 والسلام. الصلاة والسلام. الصلاة الصلاة والسلام. الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام. الصلاة والسلام. الصلاة والسلام. Ya, banyak burung-burung. Kita lagi ke Taiba, Belanja beli parfum. parfum Arab. Lur. Hotel paling bagus, ya segitu. Ngomong. Ya udah, latar belakangnya Masjid Nabawi dulu. Di dekat Masjid Nabawi. Udah? Itu nanya kayak yang jualan.
suasana pasar Madinah. Tempat makan. Makannya di sini pada duduk-duduk. Dan penyapu. Tahun 571 Masehi, pada saat pasukan bergajah Abraha dihancurkan burung-burung ketika mereka datang untuk menyerang Ka'bah. Ka'bah adalah tempat di mana Nabi Muhammad dibesarkan dan diasuh. Sebuah tempat suci yang dibangun Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyang Nabi Muhammad. Ayahnya Abdullah wafat saat dia masih berada di dalam kandungan. Muhammad kemudian disusui oleh Halimatul Sa'diyah di desa Banu Sya'ad. Ibunya meninggal ketika dia masih berumur 6 tahun. Rasulullah bekerja sebagai penggembala kambing dan menjalankan usaha bersama seorang janda, Khadijah binti Khuwailid. Kota Mekah tempat Rasulullah menghabiskan masa remajanya. Di kota ini dia baru berusia 25 tahun ketika menikahi Khadijah yang kala itu usianya telah 40 tahun. Menikmati perjalanan ini dan terus tetap berzikir ya, dalam perjalanan, insya Allah semoga perjalanan kita dilancarkan antara Muslim dan Quraisy. Mungkin bagi rekan-rekan sekalian, bapak-ibu sekalian, tadi Pak Muri menawarkan ada situ yang sekarang sedang dilihat, ada sejarah sirah Mekah dan Madinah. Yang mungkin berminat, satu CD itu ada dua, yaitu Mekah dan Madinah, itu 15 real. Silakan bagi yang mau. Kepala Gubernur. Satu CD 15, jadi ada satu framenya ada dua CD, Mekah dan Madinah. Serangan-serangan, perjanjian Ada dua, iya, menjanjikan 15 real. perdamaian dan Ya, terima kasih. gencatan senjata yang mengikat selama 10 tahun. Maka terjadilah suatu peningkatan penting. Orang yang memeluk agama Islam, contoh orang terakhir Nabi Muhammad Syekh yang mengakhiri perjuangan para pendahulunya untuk menjaga kebenaran sejati. Ibu jemaah Darun Nisa, diberitahukan nanti setelah mobil sampah, jangan terlalu mencarnya, jangan terlalu jauh. Pertama, kedua, jangan melepas tas kuning sebagai tanda kalau ada terjadi sesuatu. Jadi kita ya, jangan terlalu jauh dari rombongan. Belanja boleh, tapi jangan terlalu jauh mencarnya. Hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas reruntuhan kerajaan Daulah Utsmaniyah atau Ottoman yang wilayahnya meliputi daratan Eropa, Asia, dan Afrika. Berakhir tahun 1923, Sultan Abdul Aziz ke Paris dan meninggal di sana tahun 19 Rasulullah. Dalam koleksi tersebut juga disimpan dua koleksi pedang Rasulullah. Menurut cukup dihormati sebagai tempat suci. Maunya di Arab.
memiliki banyak kunci. Kunci-kunci itu selalu... Ibu sekalian, itu di sebelah kiri itu kita Masjid Kuba. Masjid Kuba nih. Sebelah kiri. Masjid yang pertama dibangun Rasul sebelum masuk ke Madinah. Di sini kita akan sholat 2 rakaat sunnah. Disunahkan juga membaca rakaat pertama membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua membaca. Masuki halaman Masjid Kuba. Iya makanya. Kurma ini. Aku disyukur. Ngomong dong, ngomong. Ini pintu masuknya kurma. Dengan berjalan kaki mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Tetap di Mekah setelah mengalahkan Bani Jurhum dan mengusir mereka darinya. Lantas Amr bin Luhai merubah agama Allah yang lurus dan menggantikannya dengan penyembahan patung dan berhala, serta mewajibkan orang-orang yang haji berkorban untuknya. Jadilah tawaf di Baitullah sekedar buka dan pas dia
yaitu tepuk tangan dan juga Afrika di sebelah barat. Mekah seolah-olah bersiap diri untuk menyambut Nabi yang paling mulia dan misi terakhir para Nabi. Rasul SAW lahir pada tahun Gajah 571 Masehi. Jabal Uhud. Jabal Uhud di mana? Hah? Ini Jabal Uhud. Jabal Uhud. Yang mana? Oh, yang itu yang orang lagi berdiri di sini. Ya. Pelan-pelan. Yang dilemparin itu ya. Tempat Nabi Muhammad perang kok. Lemparin itu mah. Jamarat itu mah di Arafah. Tempat dirinya Nabi Muhammad tanggal waktu perang. Nah, itu ngerekam. Tapi kalau tadi Jabal Uhud Kayaknya nggak jadi deh ya. Mau naik ke sana. naik ke atas. Belum dimatiin. Belum. Pencet sekali lagi mati. Suhunya tuh nggak panas dia. Ini deh. Tempat pemakaman Sayyidina Hamzah dan Mus'ab bin Umair, pahlawan Uhud. Yang motoin siapa? Ini lebih mati ada di puncak Jabal Uhud. Sampai puncaknya sih. Udah. Hati Mas. Dah. Haji. Duto Dario. Duto Dario. Nah. Dario. Naik ke Jabal Uhud. Gede banget mukanya. Duto Dario. Yos Dario Duto. Ih, ngapain sih? Bismillah. Gambar sini. Foto gambar. Pasar di Jabal Uhud. Perapatan.
qiblatain. Salat dua kali ada Satu rombongan. Ya, makasih. Ya, kita mulainya asar. Kita mulai asar berakhir subuh. Sekitar jam 2-an. Saya berangkat ke Jabal Magnet. Enggak. Si Aras. Aras. Rodol ya. Ada kebun-kebun korma. Mana perumahannya? Memang aturannya. Udah lebih murah kan? Itu adalah tempat Nabi mengungsi. Pak, Muhammad tolong Pak. Waktu perang Uhud. Ya baik. Ini tempat apa? Tempat sholat Rasulullah waktu setelah perang Uhud. Oke. Ya, sini sholat Rasulullah dalam keadaan duduk. Wangi. Wangi. Wangi enggak? Wangi. Setelah perang Uhud, Rasulullah jamaah akhir. Setelah zuhur dan asar dalam keadaan duduk mengimami sholat. Wangi ya. Ini mihrab. Tempat Rasulullah. Mengimami sholat ya? Iya. Mengimami ya? Iya. Kalau yang pilek mah enggak kali. Coba lihat. Wangi. Masih ada wanginya kan? Wangi. Subhanallah, wangi. Ingatnya darahnya masih wangi. Iya, wangi. Sampai sekarang udah 1400 tahun yang lalu. Tapi mihrabnya masih bulat ya? Mihrabnya masih bulat ya? Masih bulat Darahnya. Sempat mengeluarkan darah Rasul ya? Iya. Waktu perang. Panas. Untuk mempertahankan iman, istafet iman sampai ke kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين آمين. واهلك كفرة الرافضة المبتدعة المشركين آمين. ودمر اعداءك اعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين آمين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وقلل عددهم وزلزل اقدامهم وانزل عذابا اليما عليهم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا يا ربنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مسلمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. bukan batu yang ini
Dia cari batu bukan batu. Kang foto-foto. Rasul sholat. Intip di sini. Oh, ya, sini aja ya. Ya. Oke. Foto dulu ya. Foto dulu. Lupa kan misalnya. Iya, enggak sampai ini belum tadi info saya. Cerita juga. Ini apa nih, Ustaz? Gua apa nih? Iya. Iya. Ini gua apa nih? Jadi gini, ya. Di sini ini hanya sebuah batu, ya. Tapi kenapa batu ini sampai orang di pagar gini sampai dirusak? Karena di sini dulu Rasulullah jatuh. Waktu itu peperangan itu berlaku pertama itu menang, ya. Iya. Peperangan itu berlaku waktu itu menang. Jadi orang kafir Quraisy itu membuat sebuah persiapan peperangan yang begitu matang dengan persiapan yang maksimal. Karena kalah dalam peperangan Badar, mereka mempersiapkan 3.000 tentara dengan tentara elit dan membawa semua istri mereka untuk memberikan kesemangatan karena mereka yakin Madinah akan ditawan. Nah, jadi ketika mana mereka menyerang, itu kan ada di Bukit Rumah itu, Jabal Pemanah, Bukit Pemanah. Ketika mereka yakin, optimis untuk menyerang, berlari, akhirnya mereka dipanah. Dan ketika mana dipanah, mereka kan kaget kan, terkejut. Ketika dalam keadaan terkejut, diserang habis sama Rasul dan para sahabat, hingga mereka mundur dan lari ke belakang. Padahal istri mereka kata, kami tidak akan kenal lagi dengan kamu, tidak akan melayan lagi kamu, kalau kamu lari daripada perjuangan. Kata istri-istri mereka. Nah, tapi mereka lari karena dalam keadaan yang udah terpukul habis ya, kacau. Yang para sahabat serang itu adalah orang yang pemegang bendera. Jadi pemegang bendera itu, siapa yang pegang bendera dihabisin, pemegang bendera dihabisin. Karena pemegang bendera itu spiritualnya down, sehingga 12 kali jatuh dan tidak pernah lagi naik kembali. Nah, bangkit lagi. Ketika itu mereka lari. Nah, ketika lari, meninggalkan harta rampasan yang banyak sekali. Ya, mereka membawa harta dari Mekah itu banyak. Jadi ketika mana banyak meninggalkan harta rampasan yang banyak, dikumpulkan harta itu, ghanimah itu. Nah, yang di atas bukit, orang pemanah turun. Padahal Rasul sudah pesan, jangan kamu turun, apapun yang terjadi. Tapi orang pemanah sahabat Rasulullah miscommunication, misunderstanding dalam memahami perintah. Orang sudah lari, sudah habis peperangan, finish, kan? Sudah habis peperangan, dia turun, ikut andil dalam mengambil. Nah, ketika mana turun, ada tentara elit yang menunggu saat-saat itu, karena mereka ketika maju ke depan dipanah. Jadi mereka bersembunyi di balik bukit-bukit ini, menyerang dari jauh. Ketika mana terjadi seperti turun, maka putarkan kudanya itu tentara elit berkuda, mengemenang harta rampasan. Ya, pedang sudah disarung, panah sudah ditinggalkan, tanpa bersiap untuk berperang. Ini seperti ini. Ya. Yang menyiapkan lubang itu siapa? Hah? Yang menyiapkan lubang? Orang Quraisy, orang kafir. Nah, jadi Rasulullah jatuh ke sini, tapi jatuhnya Rasulullah itu sudah disiapkan kayak jeratan-jeratan kayak mungkin tombak ataupun pedang di dalam ataupun beling-beling dan sebagainya, hingga satu kaki Rasulullah terprosok dan berdarah. Nah, dalam keadaan berdarah. Ketika terprosok seperti itu, orang kafir langsung memanah. Panah itu sudah target untuk memanah menghabisi Rasulullah di sini. Hingga kan ya benteng Rasulullah, hingga sahabat-sahabat seperti landak penuh ininya apa? Panahan itu penuh di belakang. Nah, anak panahnya. Tapi ada satu panah yang tersasarkan Rasulullah hingga tembus ke pipinya. Berdarah. Ini tembus ke sini gitu. Iya. Enggak, bukan. Jadi dia Rasulullah pakai topi besi. Tapi topi besi karena kuatnya panah itu sampai tembus ke pipi. Jadi itu topi besi nggak bisa diangkat. Ya, nggak bisa angkat karena nempel. Nah, karena nempel tersebut para sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Auf gigit itu anak panah yang di topi besi itu supaya putus. Akhirnya terputus dan giginya juga patah. 2 giginya di depan patah. Begitu sahabat sayang terhadap baginda Nabi sehingga
sanggup betul-betul untuk membentengi Nabi. Ya, merelakan segalanya. Demi Nabi. Iya, demi Nabi. Nah, di sini coba masuk ke sana, wanginya masih ada. Jadi para sahabat tuh membentengi Rasulullah. Jadi ada sahabat yang Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah tuh angkat Rasulullah dan panjat sampai ke atas dan diistirahatkan Rasul ada di dalam. Dan para sahabat semua naik ke atas dan mempersiapkan anak panah di sekitar itu semuanya. Jadi ketika mana kafir Quraisy datang, mereka sudah tidak berani lagi untuk naik, tidak lagi menyerang karena ketika mereka mau coba naik dipanah. Akhirnya peperangan itu para sahabat di atas dan orang kafir Quraisy di bawah. Nah, akhirnya mereka pun nggak berani menyerang dan itu yang para sahabat bertahan di atas bukit semuanya. Nah, itu akhir episode peperangan tersebut. Tai kambing itu penuh, Pak. Di kandang kambing penuh tai kambing itu. Supaya orang nggak ziarah gitu. Iya. Tapi tetap aja wangi ya. Tetap wangi. Setelah Rasulullah orang-orang kafir Quraisy berangkat, nah Rasulullah turun dan sholat di musola tadi itu. Ya. Gitu. Magnetnya tuh ada di mana ya? Turunan. Harusnya turun. Lepas. Oh, kita ketarik ke belakang. Ini netral nih posisinya. Subhanallah. Oh. Jadi magnetnya di belakang ya? Ya, ketarik dulu. Kencang ya nariknya ya. Tajam ini. Oh, di sini. Rumahnya di sini. Sampai sana Pak sebenarnya Pak. Di sana ada alafat Allahnya Pak. Di ujungnya. Enggak, alam. Banyak kejadian alam. Di gunung ini Pak. Ada Allah. Jadi langsung pulang nih Pak, nih lagi ya Pak. Ya, langsung. Lanjut ya, Pak. Ya, pulang ini ada apa? Netral nih. Netral. Netral jalan ya. Ya. Padahal nanjak jalannya ya. Ini padahal naik ya. 120 km/jam Pak. Lebih dari itu. Itu tuh bunyi tuh. Hingga satu-satu. Biasanya itu. Caranya bagaimana? Caranya isi formulir. Isi formulir dulu Pak ya. Ya Bu ya. Isi formulir kemudian baru mendapatkan buku paket refleksikan hajimu dan hadiah haji selama ini.
Sekarang Ustaz, maaf. Itu Pak, orang sibuk Pak ya. Kira gitu. Ustaz, ada 4 lagi tuh. Mana lagi? Kalau di sini Bapak Ibu mau latihan juga nanti kita coba lihat medianya. Harus ada apa whiteboardnya soalnya. Belajar pakai whiteboard. Dan kirim Al-Fatihah, baca surat Yasin untuk kelancaran dan kemudahan perjalanan kita. Ini memang seperti ini biasanya. Nanti akan dipimpin langsung oleh Ustaz Kusnadi Yasinnya. Bagi-bagi tugas maksudnya gitu. Nanti ada Ustaz yang lain boleh juga maju ya, ganti-gantian. Saya hanya menghantarkan saja dulu sebentar. Ini posisi saya sudah benar koreksinya. Setelah kemarin masnya belum selesai. Sebelum jam 10 malam sudah harus ada di depan amalnya. Kemudian itu jangan lupa ketua regu mengontrol anak buahnya, jamaahnya, lihat apakah sudah dicoret, apakah sudah ditulis rombongannya, kopernya. Karena di kuli-kuli yang menurunkan itu hanya lihat nomornya saja, nomor rombongannya, rombongan bisnya, rombongan 1, bis 1. Yang berlaku rombongan itu rombongan dari Darun Nisa. Rombongan yang dari Bekasi itu tidak berlaku, yang ada di tulisan sini, yang itu tidak berlaku. Jadi besok seperti biasa berbesar. Kalau maaf ini ada buku ini latihan kita Muhammad Sadiq seperti ini. Nabi Muhammad biasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diantaranya. Bersyukur dengan hati ini kita bersyukur. Bersyukur dengan hati itu bersyukur yang paling dalam Bapak. Jangan ngeluh, jangan lihat yang kurang, jangan lihat yang belum ada. Syukuri apa yang ada dan kita bersyukur terus kepada Allah sehingga syukur itu dekat. Syukur itu membuka jalan kita kepada Allah. Jalan kita kepada Allah. Alhamdulillah orang yang di jalan kita kasih uang itu, kita kasih duit gini, dia ngambil duit itu orang nggak bersyukur, kita punya lain kan? Nggak bersyukur, dikasih. Alhamdulillah, terima kasih Badik. Syukur itu ngasihnya nggak butuh ucapan terima kasih, nggak butuh sebenarnya. Itu tingkatan orang yang hajinya diterima oleh Allah, umrohnya diterima oleh Allah. Bila berbuat beramal, dia tidak perlu ucapan itu, tidak perlu balasan. Jadi berbuat aja, jangan nunggu balasan. Kira-kira dibalas nggak ya? Itu selalu buat mulu. Bukan yang bayar nih. Bisa begitu. Beruntung Pak, beruntung Bu, kalau punya orang yang gitu. Alhamdulillah. Apa kata Allah? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Itu kata Allah, innama nut'imukum. Ini ngerekam nih. Oh iya, lihat lagi. Kayak Nano Karno. Ada orangnya di belakang. Oh, sorry Pak. Abdullah. Tolong disampaikan dengan pesan ke Bapak aja. Ada ini dibadalkan hajinya Pak Nano Karno. Satu kan Pak? Apa itu? Dia tetap itu. Pada nyala kan kita mana? Coba. Ada. Waduh, ya sih. Mantap nih kan. Ini lagi Udah balik. Udah ya, Amin. Amin.
Wes, ini dia nih para khalifah sekali. Pemuka-pemuka rombongan 2. Ya. Ya. Bismikot di Bir Ali. Allah pag nang mo begini jalan tuan. Masjid tempat mikot.